Artis-artis yang putuskan mengadopsi putra dan putri alasannya demi kasih sayang dan kemanusiaan. 1. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier telah lama dikenal memiliki seorang putra, Aska Corbuzier. Baru-baru ini ia kembali menjadi sorotan setelah mengadopsi seorang putri perempuan bernama Nada Tarina Putri. Nada dikenal Deddy saat ia menjadi juri di sebuah ajang pencarian bakat. Sejak saat itu, Deddy pun memutuskan untuk menanggung biaya sekolah balet Nada. Keputusan mulia ini sempat dituding sebagai gimmick oleh sebagian orang, namun Deddy mendapat dukungan penuh dari Aska, putra kandungnya yang antusias memiliki seorang adik perempuan. 2. Denny Cagur. Komedian Denny Cagur bersama istrinya Santi Widya Astuti mengadopsi seorang putra kecil bernama Fadlikal Muhammad Arsyah pada tahun 2016. Meskipun sudah memiliki anak kandung, Denny dan Santi ingin menambah kebahagiaan di keluarga mereka. Pasangan ini memperlakukan Arsyah sama seperti anak kandung mereka sendiri. 3. Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwendah telah mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Betran Peto yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Awalnya Betran bertemu dengan Ruben di acara televisi. Ketertarikan Ruben terhadap bakat Betran sebagai penyanyi membuatnya memutuskan untuk mengadopsi Betran. 4. Anjasmara. Anjasmara dan Dian Nitami mengadopsi dua anak, Amanda Syarief dan Aldi Syarief, sejak awal pernikahan mereka pada 1999. 5. Kartika Putri. Kartika Putri mengadopsi seorang bayi laki-laki yang dipanggil Baby Arjuna. Meskipun saat itu ia masih single, Kartika memberikan perhatian penuh kepada Arjuna. 6. Ussy Sulistyawati. Ussy Sulistyawati mengadopsi seorang putri bernama Nur Amalia Putri sebelum menikah dengan Andika Pratama. 7. Vena Melinda. Vena Melinda memutuskan mengadopsi seorang bayi perempuan bernama Vania Atabina yang ditemukan oleh penjaga masjid di Ciputat. 8. Hamis Daud. Hamis Daud mengadopsi seorang putri perempuan bernama Nurin yang diperkenalkan kepada publik pada hari Lebaran tahun 2018. Nurin adalah korban kekerasan dari orang tuanya dan diasuh di panti asuhan. Keputusan Hamis mengadopsi Nurin didasarkan pada niat kemanusiaan. Muliakan istri, suami ini awalnya dipecat lalu dapat kerja baru dengan gaji 10 kali lipat. Inilah kisah nyata yang tidak hanya mengajarkan kita tentang cinta dan ketulusan, tapi juga tentang kekuatan yang tak kasat mata dari usaha, kesabaran, dan rasa syukur. Kisah inspiratif ini berawal dari sebuah cobaan berat yang dialami pasangan suami istri. Sang suami baru saja memutuskan resign dari pekerjaannya tanpa ada kepastian akan memperoleh pekerjaan baru. Tak hanya itu, sang istri pun mengalami keguguran meninggalkan duka yang mendalam bagi keduanya. Namun di tengah situasi ekonomi yang sulit, suami ini tetap teguh menjalankan perannya sebagai pelindung dan pemulia istrinya. Walau penghasilan mereka tidak mencukupi, ia berusaha menciptakan lingkungan penuh cinta dan perhatian untuk istrinya, termasuk mengurus rumah yang berantakan karena asisten rumah tangga mereka sedang tidak masuk selama seminggu. Ia tahu betapa istrinya menghargai kebersihan dan dengan sepenuh hati ia membantu di rumah meski tekanan ekonomi menyelimuti mereka. Sang istri tak menampik bahwa ketakutan melanda apakah mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir bulan. Tapi suaminya tetap memegang teguh prinsipnya, berusaha menenangkan istrinya dan menekankan bahwa ia bebas membeli kebutuhan sehari-hari tanpa harus khawatir soal keuangan. Dalam situasi penuh kekhawatiran, suaminya menunjukkan sikap tenang dan rasa syukur, keyakinan bahwa rezeki akan datang jika mereka tetap berusaha dan berserah diri. Di saat yang mungkin terasa sebagai titik terendah, keajaiban datang menghampiri. Sang suami mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang 10 kali lipat lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Mereka takjub dan merasa diberkati melihat bahwa ketulusan dan sikap suami yang penuh tanggung jawab dan cinta telah berbuah manis. Tulisan sang istri tentang perjalanan mereka menginspirasi banyak orang. Di akhir kisahnya, ia mengingatkan para suami untuk tetap mengutamakan dan memuliakan istri mereka, terutama saat menghadapi masa sulit. Ahmad Dhani jadi selebriti paling tajir di DPR RI, hartanya capai 190 miliar rupiah. Ini deretan aset miliknya. Ahmad Dhani, musisi legendaris yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, tercatat sebagai selebritas dengan kekayaan terbesar di antara rekan-rekan sesama artis di parlemen. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikannya pada 10 September 2024,
Total harta kekayaan Ahmad Dhani mencapai 190.883.735.878 rupiah. Ahmad Dhani yang duduk di Komisi 10 DPR RI memiliki aset beragam yang tersebar di berbagai bidang. Berdasarkan laporan tersebut, kekayaan terbesarnya terletak pada tanah dan bangunan dengan nilai total 187 miliar rupiah. Aset properti itu sendiri dari berbagai bidang tanah dengan luas yang bervariasi dan tersebar di beberapa daerah. Salah satu asetnya berupa tanah dan bangunan seluas 477 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai sekitar 60 juta rupiah. Masih di kawasan Jakarta Selatan, ia juga memiliki properti lain seluas 389 meter persegi senilai 40 juta rupiah. Selain itu di Bogor, Ahmad Dhani memiliki sejumlah tanah dan bangunan dengan nilai beragam, mulai dari 500 juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Selain aset tanah dan bangunan, ia juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai total 2,9 miliar rupiah. Koleksi kendaraan mewah tersebut mencakup Cadillac Escalade Platinum Jeep tahun 2011, Toyota Alphard Minibus tahun 2003, Suzuki Jimny Jeep tahun 2021. Tak hanya properti dan kendaraan, Dhani melaporkan kas dan setara kas senilai 3,4 miliar rupiah. Di sisi lain, ia juga memiliki utang sebesar 2,4 miliar rupiah yang menjadi pengurang dalam total kekayaan bersihnya. Sering pamer foto dengan artis internasional, Raline Shah bongkar tips jitu bisa kenal para artis populer Indonesia. Sosok Raline Shah memang kerap mencuri perhatian publik, bukan hanya lewat karirnya di industri perfilman Indonesia, tetapi juga melalui pertemanannya dengan tokoh-tokoh terkenal di dunia internasional. Baru-baru ini, publik sempat dikejutkan sebuah isu bahwa Raline dikabarkan pernah menikah dengan Brian Armstrong, CEO Coinbase. Menanggapi rumor dan berbagai pertanyaan seputar kedekatannya dengan para figur terkenal, Raline Shah akhirnya angkat bicara. Melalui kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Selasa 12 November 2024, Denny Sumargo langsung mengajukan pertanyaan terkait hubungan Raline dengan tokoh-tokoh besar di dunia. "Aku nggak tahu yang mana yang kamu maksud ya," ucapnya sambil tersenyum. Namun, ketika menyebutkan nama Choi Siwon, aktor Korea Selatan yang juga dikenal sebagai anggota grup Super Junior, Raline menjelaskan bahwa ia dan Siwon berada dalam satu manajemen di Amerika Serikat. "Kalau Choi Siwon, kita satu manajemen di Amerika. Kalau Siwon, aku satu manajemen sama dia," jelas Raline. Raline mengungkapkan bahwa karirnya mulai berubah ketika ia terlibat dalam film internasional pertamanya, Police Evo, yang diproduksi di Malaysia. Pengalaman tersebut membuka matanya terhadap perbedaan standar syuting antara Indonesia dan negara lain. Bahkan ia mengaku jika syuting di luar negeri membuatnya merasa nyaman dan ia mendapatkan teman-teman yang positif. Tak hanya itu, Raline juga menceritakan bahwa para aktor dan aktris di luar negeri selalu melakukan persiapan maksimal sebelum syuting. Itu menjadi sesuatu yang menginspirasinya untuk terus meningkatkan standar profesionalisme dalam karirnya. Perjalanan karir Raline tidak berhenti di situ. Ia mendapatkan tawaran untuk berkarir di Amerika Serikat, sebuah kesempatan yang tak disia-siakan. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pindah ke negeri Paman Sam. Namun, proses adaptasi dan kepemindahannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Raline, salah satu tantangan terbesar saat itu adalah menyewa tempat tinggal yang memerlukan riwayat kredit yang memadai. Seperti diketahui di Amerika Serikat, membangun kehidupan baru bukan perkara mudah, apalagi bagi seorang artis dari luar negeri. Raline juga mengaku kesulitan dalam menjalani proses audisi yang sangat ketat di Amerika. Ia mengungkapkan jika tingkat persaingan jauh lebih ketat. Selain menghadapi tantangan di industri, Raline pun harus berjuang menghadapi pandangan keluarganya yang awalnya tidak mendukung pilihannya untuk berkarir di dunia hiburan.